السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin ke-47, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masalah ini masalah besar dan timbulnya Khawarij ya karena masalah ini. Khawarij karena masalah hukum ini. Yang dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inil hukmu illa lillah, sungguhnya hukum itu milik Allah. Kata Ali radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang hak tapi yang dikehendaki kebatilan. Karena mereka Khawarij mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan ini fitnah, namanya fitnah takfir. Dan kita sudah bahas tentang takfir di poin yang ke-43. Kita sudah pernah bahas itu tentang takfir. Ini masalah-masalah besar, ini masalah hukum ini. Kita wajib untuk menegakkan hukum Islam. Betul, tapi tentunya ada penjelasan para ulama yang kita harus perhatikan dengan dasar Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, yang kita wajib hati-hati. Karena di sini timbulnya Khawarij karena berkaitan masalah hukum dan mengkafirkan penguasa. Yang dikafirkan Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Sampai ujungnya mereka membunuh Ali. Yang Ali sudah memerangi mereka, membunuh mereka, dan sebagian kabur, sampai akhirnya tetap aja mereka membunuh Ali. Jadi ini fitnah yang besar ini, masalah berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan ini berkaitan dengan fitnah at-takfir, berkaitan dengan fitnah at-takfir. Fitnah kafir mengkafirkan, kelompoknya takfiri ya dari sini. Mereka mengkafirkan penguasa, kemudian mereka juga mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka, tidak mendapatkan syafaat dan yang lainnya. Ini kesesatan mereka. Jadi ini masalah hukum, masalah besar yang kita hati-hati. Maka dibahas dalam masalah akidah oleh para ulama. Ahlussunnah adalah orang yang sangat mendambakan terlaksananya hukum Islam sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Prinsip Ahlussunnah tentang penegakan syariat Islam di muka bumi dan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah sebagai berikut. Ini diantaranya saya ambil dari Mujmal Masail al-Iman wal Kufr al-Ilmiyah fi Usul al-Aqidah as-Salafiyah. Ini artinya secara global, Mujmal ini ringkasan aja. Mujmal Masail al-Iman wal Kufr al-Ilmiyah fi Usul al-Aqidah as-Salafiyah, yang ditulis oleh 6 masyayikh, yang ditulis oleh Muhammad bin Musa al-Nasr rahimahullah, Husain bin Auda al-Awaisha, Ali bin Hasan al-Halabi al-Athari rahimahullah, Basim bin Faisal al-Jawabira, Salim bin Ital Hilali, dan Masyhur bin Hasan al-Salman. Ini 6 masyayikh menulis kitab ini, Mujmal Masail ini. Bukunya tipis, tapi yang nulis 6 masyayikh ini. Jadi betul-betul sudah diringkas dari kitab-kitab yang besar tentang masalah ini. Dan ini saya ambil dari buku ini, tentang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari buku ini dan juga beberapa kitab yang lain. Jadi Al-Hukmu bima anzalallah. Yang pertama kita bahas
berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dengan pemahaman yang luas adalah kewajiban umat Islam, baik secara individu ataupun kelompok, baik ia seorang penguasa maupun rakyat jelata, karena setiap mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Adapun pelaksanaan hak-hak syar'i yang berkaitan dengan had, qisas, ta'zir dan lainnya, yang berhak melaksanakannya adalah ulul amri, pemerintah. Nabi bersabda SAW, di sini enggak ada, di sini enggak bawakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang amir, seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang laki-laki, dia memimpin rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang wanita memimpin dalam rumah tangga suaminya dan juga anak-anaknya, artinya dia wajib untuk mengurus rumah tangganya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pimpinannya. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya berhukum dengan hukum Allah ini secara luas wajib atas umat Islam, baik secara individu ataupun kelompok, baik ia seorang penguasa maupun rakyat. Jadi ini wajib dilaksanakan. Jadi selama ini ketika berbicara tentang hukum Allah, yang ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada siapa? Penguasa. Seolah yang wajib melaksanakan hukum Islam penguasa aja. Kita tidak. Padahal kita juga wajib melaksanakan. Seperti kita wajib melaksanakan hukum yang pertama, apa yang wajib tegakkan? Hukum yang pertama apa? Jangan diam. Hukum yang pertama apa yang tegakkan? Tauhid. Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya." Hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Setiap individu wajib nggak ini melaksanakan? Wajib. Bukan hanya penguasa. Kita wajib menegakkan tauhid. Wajib juga kita tegakkan untuk istri kita tauhid. Anak kita, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Nggak boleh pergi ke dukun-dukun. Nggak boleh mereka percaya pada jimat-jimat dan yang lainnya. Wajib tegakkan ini. Ini kewajiban siapa? Setiap individu. Baik dia sebagai penguasa maupun sebagai rakyat. Jadi ini harus diperhatikan. Sholat yang 5 waktu wajib dilaksanakan. Semuanya. Individu, masyarakat, dan juga penguasa. Jadi semuanya itu wajib dilaksanakan. Karena selama ini kalau udah bicara tentang hukum Islam itu menegakkan hukum, selalu tangannya menuju ke mana? Penguasa. Soalnya dia tidak wajib melaksanakan hukum Islam, penguasa aja. Padahal kadang-kadang juga wajib tegakkan hukum Islam, wajib tegakkan, yang menyuruh tegakkan nggak sholat. Bagaimana dia? Dan yang lainnya banyak lah yang seperti itu. Atau dia tidak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tentang hukum-hukum yang wajib maupun hukum-hukum yang sunnah. Jadi ini kewajiban harus dilaksanakan. Adapun nanti berkaitan dengan had, qisas, ta'zir dan yang lainnya, itu ulil amri yang melaksanakan. Gitu. Jadi selama ini pemahamannya hukum Islam itu ya hukum jera, hukum rajam, hukum potong tangan, itu yang dipahami. Nah, ini sempit pemahamannya. Hukum Islam luas, semuanya. Yang pokok dalam hukum Islam adalah tauhid. Seperti dalam rumah tangga, wajib laksanakan hukum Islam, ditegakkan. Bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus tegakkan itu. Karena kewajibannya, hak dan kewajiban suami istri itu ada aturan dalam Islam yang wajib dilaksanakan. Jadi ini harus diperhatikan, semuanya bertanggung jawab.
dan semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi jangan dipahami hanya berkaitan dengan had qisas saja. Ta'zir, hukum Islam itu luas, hukum Islam. Memang yang berkaitan dengan masalah itu adalah ulul amri, tentang qisas, potong tangan, mentakzir, mendera, rejam dan yang lainnya, itu betul yang melakukan adalah ulul amri. Tapi hukum Islam berkaitan dengan seluruh manusia, individu, masyarakat dan juga kelompok dan juga penguasa. Kemudian yang kedua, antum perhatikan bahwa berhukum dengan hukum Islam ini semuanya maslahat, karena Islam datang membawa kepada maslahat dan menolak mafsadah Islam itu. Jadi semua ketika kita ingin melaksanakan hukum Islam ini untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, ini semuanya adalah maslahat. Semuanya adalah rahmat. Dan seluruh hukum Islam semuanya adalah rahmat. Seluruh hukum Islam semuanya adalah adil. Seluruh hukum Islam semuanya membawa kepada keselamatan. Seluruh hukum Islam membawa kepada kebahagiaan. Itu harus ingat itu. Nggak ada hukum Islam kejam, nggak ada. Karena nabinya diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nggak mungkin hukum Islam kejam, tidak mungkin, mustahil. Allah yang Maha Rahman dan Rahim nggak mungkin menurunkan hukum yang kejam, tidak mungkin. Ketika orang itu dibalas hukumannya dengan apa yang dia kerjakan, itulah hukuman yang adil buat dia, bukan kejam. Seperti orang yang dia berzina. Menurut Al-Quran, seorang gadis, seorang bujang yang berzina, menurut Al-Quran didera berapa kali? Menurut Al-Quran 100 kali di awal surah An-Nur. Di awal surah An-Nur didera 100 kali. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ini adil. Dan ini rahmat buat dia supaya dia jera. Kalau ini dilaksanakan oleh pemerintah, nggak ada lagi orang berzina. Kemudian kalau dia sudah nikah, apakah masih ada istrinya atau masih ada suaminya? Apakah dia dunda atau dijanda? Dia berzina, direjam, dimasukkan, digali tanah, badan, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Bukan kejam. Itulah balasannya dia seperti itu akibat perbuatannya dia. Yang dia dibalas sesuai dengan perbuatannya dia. Itu Islam. Dan itu Nabi laksanakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berzina. Jadi nggak ada hukum Islam kejam. Hukum Islam kejam tidak ada. Justru dengan dilaksanakan itu nggak ada lagi orang berzina. Kalau seandainya ada paling 1-2. Kalau sekarang luar biasa, orang di mana-mana orang melakukan perbuatan fahisyah. Sehingga bukan mustahil nanti Allah akan turunkan azab dengan sebab itu. Nauzubillah nasallallahu alaihi. Karena betul-betul nggak dilaksanakan syariat. Sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dengan sebab itu. Karena perzinaan yang banyak. Jadi hukum Islam itu adalah rahmat. Hukum Islam adalah adil. Hukum Islam membawa kepada keselamatan. Kepada kebahagiaan. Nggak ada hukum Islam itu kejam. Itu kan cemoohan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafikin yang mereka nggak suka dengan hukum Islam. Hukum Islam membawa kepada rahmat. Yang kedua, berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah meliputi segala hal yang sempurna. Berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah meliputi segala hal dengan sempurna. Termasuk dalamnya masalah-masalah umat secara keseluruhan dalam bidang akidah, dakwah, pendidikan, moral, ekonomi, politik, hubungan sosial dan lain sebagainya. Jadi berhukum dengan apa yang ditentukan Allah meliputi segala hal dengan sempurna, termasuk masalah umat. Ini semua diatur dalam Islam, lengkap, sempurna agama Islam ini.
Ya Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Sempurna agama Islam ini. Udah mengatur semuanya. Dalam hal akidah itu yang pokok sudah dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah karena Allah menciptakan mereka untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya apa? Mentauhidkan Allah. Dan itu harus terus didakwakan. Jadi tentang akidah ini masalah yang penting, tentang tauhid. Ini penting. Bagaimana umat ini memahami tentang akidah yang benar. Dan ini dilakukan oleh salafus saleh. Dan juga yang mengikuti mereka dengan baik dari para ulama. Mereka tulis kitab-kitab akidah agar orang memahami akidah yang benar, manhaj yang benar. Agar mereka selamat dunia dan akhirat. Karena yang sesat banyak. Ketika Nabi menyebutkan tentang firqah-firqah dalam umat Islam, ada berapa Nabi sebutkan? Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Berarti yang membawa kepada kesesatan sedikit atau banyak? Banyak. Kelompok-kelompok, firqah-firqah, golongan-golongan, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang membawa manusia ke neraka banyak. Sesuai dengan nas hadis ini. Gitu. Tapi yang selamat itu hanya sedikit, cuma 1 yang disebutkan, al-firqatun najiyah. Yaitu orang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah ini harus tegak ini akidah ini. Dan ini belum tegak. Belum tegak. Makanya setelah masalah akidah ini tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat harus terus disampaikan. Makanya yang kedua saya sebutkan dakwah. Dakwah. Maka harus didukung dengan dakwah. Jadi para dai dia harus mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Ketika dia tidak mendakwakan dakwah tauhid, dia menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari jalan siratal mustaqim. Menyimpang dari manhajnya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah." Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, enggak akan beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semuanya. Di antara mereka yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Artinya semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Ketika orang itu dakwanya tidak memulai dakwah dengan tauhid, dia menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari manhajnya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Menyimpang dari manhajnya Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari manhajnya para sahabat, menyimpang mereka. Dan kalau udah menyimpang, lama-kelamaan ya sesat. Makanya untuk memperhatikan dakwah ini, dakwah tauhid, ini harus dilaksanakan. Seorang dai dia harus berhukum dengan hukum Allah. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Mendakwakan dakwah tauhid. Wajib dilaksanakan. Gitu. Bukan memulai dakwah dengan masalah yang lain, bukan. Memulai dakwah dengan tauhid, nggak ada, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nggak ada para anbiya wa rasul memulai dakwah dengan yang lain. Semua memulai dakwahnya dengan tauhid dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhid. Dan ini harus terus, nggak boleh berhenti. Dia dakwakan siang dan malam. Bukan berarti dia nggak membahas tentang masalah wudu, sholat, dibahas. Tapi tetap dakwah tauhidnya nggak pernah berhenti, menegakkan dakwah tauhid. Ini dakwah harus sesuai dengan jalannya para anbiya wa rasul. Karena yang memerintahkan demikian Allah dalam Al-Quran. Anda perhatikan bahwa yang memerintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkannya dengan kaitannya dengan Allah.
Kalau dakwah kaitan dengan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Jadi ad-da'wah ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Selalu begitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kalimat yang paling baik orang yang mendakwakan manusia ke jalan Allah. Kaitannya dengan Allah. Kalau mengajak manusia ke jalan Allah berarti mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Itulah dakwah. Kalau dakwah cuma main-main, dakwah ngocak, ya bukan dakwah. Kalau antum berdakwah, ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu namanya dakwah. Gitu. Bukan main-main, bukan jalan-jalan. Bukan main sepeda, main motor. Sekarang semua dipakai permainan dakwah ini. Ini main-main. Bermain-main dengan agama ini. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Antum betul-betul ajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu dakwah. Gitu. Dan itu didakwakan kapan? Siang malam. Seperti yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa tahun Nabi Nuh mendakwakan? 950 tahun. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Sudah begitu tetap falam yazidhum du'ai illa firara. Aku dakwakan manusia ini siang dan malam, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tidak menambah kecuali mereka bertambah jauh. Itu resiko dalam dakwah. Jadi nggak usah kita khawatir, nggak ada masalah. Para anbiya wa rasul demikian dakwanya. Setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, ada yang mengikuti, ada yang mereka tidak menyukai dakwah ini, bahkan memusuhi. Yang musuhi banyak. Yang ikut sedikit, nggak ada masalah. Itulah konsekuensi dari kita mendakwakan dakwah tauhid. Nah sekarang karena dakwah tauhid ini dianggap, perhatikan ya, dianggap oleh sebagian orang itu berat, mereka beralih kepada yang lain. Akhirnya bagaimana supaya masyarakat ikut dia? Ya dengan hiburan. Supaya masyarakat ikut. Ini benar atau salah? Salah. Batil dan menyesatkan umat. Gak boleh. Tadi saya sebutkan, ini alimnya alim apa namanya nih? Alim umat. Ngikuti maunya umat. Maunya apa umat ini? Dipanggil ustadznya, ustadz ngisi ini, ya udah mau aja. Gimana umat? Gak boleh. Kalau dia sebagai seorang dai, dia punya prinsip dalam beragama, punya prinsip dalam dakwah. Kita sayang kepada umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau mereka jatuh dalam perbuatan syirik, kesian buat mereka. Rugi dunia, rugi akhirat. Batal seluruh amalnya. Gak ada manfaat amal-amal solehnya kalau dia berbuat syirik. Justru dengan dakwah tauhid kita sayang kepada umat. Ini dakwah penting ini, dakwah. Ya. Jadi ini harus peringatan buat para penuntut ilmu dan juga para dai. Jadi dakwah yang paling penting adalah dakwah tauhid. Itu siang malam tuh. Dan betul-betul didakwakan. Ajak umat. Sampaikan setiap waktu, setiap kesempatan. Bagaimana mereka untuk mentauhidkan Allah. Bergantung hati mereka hanya kepada Allah. Ini berkaitan dengan masalah tauhid. Sekarang ini kalau kita lihat, bergeser udah ini dakwah ini. Ya. Saya agak panjang ini ngomong karena kenyataan seolah-olah kita ini jauh dari pemahaman yang benar, dari pemahaman salaf. Padahal dia ngaku salaf. Sekarang dakwah ini kayaknya kalau setiap dakwah itu mesti ada apa? Sekarang ini. Sekarang apa? Donasi. Donasi. Dakwah habis ceramah bawahnya donasi. Ini dakwah ceramah. Ini tidak bagus dalam Islam. Ini merusak jati diri kita, merusak kehormatan diri kita, merusak nama dakwah salaf, rusak nama dakwah ini. Apa kalau kita nggak ada yang nyumbang, kita nggak bakal hidup, nggak bakal jalan dakwah ini. Dulu dakwah nggak ada orang nyumbang, jalan dakwah ini. Dulu zamannya salafus soleh, jalan dakwah. Mereka berkorban dengan dirinya dan hartanya untuk berjuang menegakkan agama ini.
Kalau sekarang enggak, semuanya harus dengan uang. Dan minta lagi sama orang lain. Kayaknya menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Dan banyak hadis berkaitan dengan masalah hukum minta-minta itu hukumnya haram dalam Islam. Alasannya ini kan buat dakwah. Apa ada begitu? Ketika para imam itu, Imam Ahmad mau dakwah nih, sumbangan ini mau dakwah. La haula wa enggak ada salafus saleh. Dia berjuang dengan dirinya, dengan hartanya untuk menegakkan agama ini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Jihadnya dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Jangan dibalik. Bi amwalihim li anfusikum, dengan harta mereka untuk diri kamu. Jangan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu menegakkan dakwah ini. Antum perhatikan masalah minta-minta, bukan masalah kecil, masalah besar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengaitkan antara minta-minta dengan tauhid apa? Rububiyah. Jadi orang yang minta-minta itu kata Ibnu Qayyim, dia tidak bertauhid. Tidak bertauhid, tidak mentauhidkan rububiyah Allah. Enggak yakin dia. Kalau Allah yang menciptakan kita, pasti enggak Allah berikan rezeki? Pasti. Allah Khalik, Allah Razik, pasti gitu. Kenapa mengharap dari manusia? Kenapa? Banyak yang ngaji, habis ngaji minta-minta sama manusia. Di mana akhlak antum? Di mana tauhid antum? Antum enggak punya akhlak, enggak punya adab. Enggak bertauhid kepada Allah. Ini kaitan rububiyah. Orang-orang musyrik nggak mau minta pada orang lain. Musyrik. Gitu. Kok sekarang katanya ngaji minta-minta pada manusia, mengharap sesuatu dari manusia, nggak boleh dalam Islam. Makanya ketika orang minta-minta, yang rusak itu 3. Yang pertama dia merusak dirinya, menghinakan dirinya kepada manusia. Kita wajib menghinakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Kita menghinakan diri kita kepada Rabbul Izzah, bukan kepada manusia. Jangan minta dan berharap pada manusia. Maka kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin, izzahnya, harga dirinya dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Itu baru dia mulia. Tidak mengharap dari manusia, tidak. Yang kedua, dia merusak apa? Merusak orang lain. Mengganggu orang lain. Orang lain juga gak mau diminta. Hatta dia orang paling kaya di muka bumi ini, gak mau diminta. Yang senang diminta siapa? Satu, hanya Allah. Maka Nabi bersabda, malam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ini tauhid ini. Ini dakwah, mengajak orang tauhid, bukan minta-minta. Sekarang apa aja minta-minta semuanya. Pengajian minta. Baru ceramah sedikit 10 menit donasi. La haula wala quwwata. Kayak kita hidup untuk seperti itu. Antum enggak punya harga diri, enggak punya izzah. Enggak punya kehormatan, enggak punya. Ini menjelekkan nama dakwah. Enggak ada para ulama salah minta-minta pada manusia, enggak ada. Bahkan Rasulullah SAW mengambil perjanjian dengan para sahabat apa? Jangan kalian minta-minta. Baiat Rasul dengan para sahabat. Baiatnya apa? Jangan kalian minta-minta kepada manusia. Itu baiatnya Rasul kepada sahabat. Enggak ada seorang sahabat minta pada orang lain. Enggak ada. Hatta lapar sampai pingsan Abu Hurairah enggak minta pada manusia. Sekarang semua minta, serba minta pada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Ini merusak tauhid. Merusak tauhid. Kata kita wajib menegakkan hukum Islam. Tegakkan hukum Islam untuk diri kita dulu. Jangan minta dan mengharap pada manusia. Dakwah jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ini enggak, semuanya minta-minta. Dan berlomba-lomba untuk minta-minta. Sudah, minta enggak dapat, tulis lagi. Salurkan riba Anda ke rekening. Riba, la haula wala quwwata illa billah. Lah antum ini gimana? Ngajak orang untuk makan riba. Ada enggak seperti itu? Ada, saya pernah baca kok berapa pondok minta riba pada manusia. La haula wala quwwata illa billah. Enggak yakin dia kepada Allah Taala. Allah yang memberikan rezeki yang halal kepada kita. Kalau antum enggak sanggup, jangan bangun pondok, jangan.
Jangan takalluf. Ini kan takalluf. Sudah ada kayak sekarang udah ada televisi, ada radio atau dua. Sekarang semua pengen dirikan. Bahkan di pondok pengen dirikan. Ini akalnya waras apa nggak waras ini? Coba antum, pondok butuh untuk pendidikan. Antum harus korbankan waktu antum dan juga tenaga antum bagaimana mendidik anak-anak di pondok ini. Sekarang enggak, sibuk ustadznya. Cari apa? Cari duit, cari dana. Untuk apa? Untuk televisi, untuk ini. Bukan nggak boleh, tapi antum lihat tuh kesanggupan antum. Uang yang antum masuk ini kan kebutuhannya besar. Kayak televisi radio. Berapa juta itu? Katanya sampai 50 juta, 100 juta sebulan. Ya asal buat guru-guru kan. Kalau akalnya waras, asal guru-guru dong biar sejahtera. Yang nggak punya rumah jadi punya rumah. Kan begitu. Yang kontrak ditambahin kontrakannya supaya mereka aman. Tenang juga ngajarnya. Dan yang lainnya. Enggak, sekarang semuanya minta-minta. Dan ini kesian. Dan juga kesian seperti yang tadi. Yang kedua tadi apa? Kepada orang-orang kaya itu. Sekarang ada satu minta-minta pondok ini. Kan pondok ini, kamu nih dapat sumbangan dari mana? Fulan. Si A umpamanya. Semua datang ke si A. Yang lain lagi, kamu dapat dana si A. Jadi semua datang si A. Si A tadinya ikhlas. Karena satu orang yang minta. Sekarang 10 orang. Nggak sanggup dia. Nggak sanggup dia. Akhirnya nggak ikhlas. Antum merusak orang yang tadinya dia ikhlas jadi nggak ikhlas. Dan ini nyata, saya cerita nyata ini. Bukan kata orang, nyata ini. Tadinya orang ikhlas jadi nggak ikhlas. Antum merusak orang itu. Akhirnya lama-kelamaan, saya nggak mau ikut salaf deh. Minta duit tulus. Loh ini ada. Saya nggak mau, saya keluar aja dari salaf. Saya dimintain duit terus. Na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi, bukannya kata orang lagi, terjadi. Antum nggak bagus seperti itu. Tegakkan tauhid untuk diri antum. Jangan minta-minta, jangan berharap pada manusia. Jadi disebarkan kemana-mana. Apa aja, ada masalah dikit, minta-minta. Ada masalah dakwah, minta-minta. Ya terus hidupnya seperti itu. Sampai akhir hayatnya, dia tukang minta-minta. Nggak ada keberkahan dalam hidupnya yang seperti itu. Nggak berkah. Meskipun bukan buat diri kita, tapi kan nanti lama-lama dia makan nggak dari situ? Makan dari situ. Yang minta sumbangan, ya makan juga dari situ. Sumbangan banyak. Ya dia bawa sumbangan, dia harus makan dari situ. Si antum makan dari jerih payah orang lain. Apa nikmat itu? Makan harta manusia. Apa antum gak berat nanti hari kiamat? Tentang yang seperti itu. Akan ditanya oleh Allah. Ini udah sering saya sampaikan ini. Sampai saya nulis buku tentang hukum minta-minta. Mungkin antum besok bawa ya pekan depan itu supaya kita tahu tuh bahas tentang masalah itu. Karena udah kayaknya seperti biasa, hal biasa itu. Sampai minta riba sama orang. Dicantumkan nomor rekeningnya. Ini udah gak punya harga diri sama sekali. Seperti gak punya iman. Antum kalau orang beriman gak bisa begitu. Antum cari yang halal, tinggalkan yang haram. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ini gak ada rasa takut. Kembali, jadi dakwah itu harus betul-betul mentauhidkan Allah. Jadi yang tadi minta-minta itu merusak diri pribadi. Yang kedua, orang lain. Kemudian yang ketiga merusak tauhidnya dia kepada Allah. Tauhidnya, tauhid apa di situ? Rububiyah. Itu Imam Ibnu Qayyim bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Kemudian kita wajib menegakkan juga hukum dalam pendidikan. Pendidikan juga harus betul-betul tujuannya mentauhidkan Allah. Maka yang diperbanyak itu dalam pendidikan, dunia pendidikan ya agamanya, bukan umumnya, agama yang diperbanyak. Gitu. Terutama berkaitan dengan tauhid. Gitu. Itu perbanyak bagaimana mereka menjadi tujuan dari pendidikan itu kan menjadikan anak-anak itu saleh dan soleha, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pokok kan. Dia menegakkan agama ini, melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, dan yang lainnya. Dia membaca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Itu pendidikan. Kemudian moral atau akhlak juga demikian. Kita wajib menegakkan akhlak, bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasul, bagaimana adab kita kepada manusia. Dan ini antum perhatikan, masalah adab ini termasuk yang kurang juga. Di samping tauhid tadi, adabnya juga kurang dibahas. Ini banyak
yang udah ngaji nggak punya adab banyak, nggak punya adab kepada gurunya, nggak punya adab kepada orang tuanya, nggak punya adab kepada gurunya, nggak punya adab dia kepada suaminya, nggak punya adab kepada tetangganya, banyak nggak punya adab. Dan ini harus dia pelajari, sehingga betul-betul kita menegakkan hukum Islam ini dalam kita beradab kepada manusia. Karena banyak yang punya adab. Dan Nabi banyak SAW menyebutkan tentang adab ini, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Sampai Nabi menyebutkan dengan kalimat wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa nggak beriman? Yaitu orang yang dia mengganggu tetangganya. Nabi mengatakan tidak beriman 3 kali. Mengganggu tetangganya. Ini kan nggak boleh kita mengganggu tetangga dalam Islam. Atau termasuk juga yang nggak beriman, dia kenyang, tetangganya lapar. Kan harus perhatikan tetangga itu. Bagaimana dia bersebelahan, tetangganya nggak punya apa-apa, dia diam aja. Maka tiap hari itu setiap rumah tangga Muslim membagi dia kepada tetangganya. Ada makanan, ada kue, ada nasi, ada apa, bagi tetangga. Nabi yang suruh SAW, dan itu banyak hadisnya tentang berkaitan masalah ini. Ini adab kepada manusia. Gitu. Kepada saudara, family, kalau dia susah, bantu dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita bahas masalah adab aja panjang itu masalah adab ini. Karena kalau kita lihat banyak yang nggak punya adab ini, yang perlu dia belajar tentang adab. Baik dia sebagai guru, sebagai ustadz, penuntut ilmu, dan yang lainnya, itu harus betul-betul diajarkan tentang masalah adab. Kemudian masalah ekonomi juga, tegakkan hukum Islam. Jadi kalau udah tegak hukum Islam, nggak ada lagi bank-bank riba itu, nggak ada bank riba. Jadi kalau orang mau menegakkan hukum Islam, ya bertahap dan waktunya panjang. Gitu. Paling tidak untuk pribadi dia dulu dia tinggalkan yang riba itu. Bukan nyari riba ya, tinggalkan riba. Berat itu laknatnya Allah kepada orang-orang yang makan riba, berat laknatnya. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat yang memberikan riba, mukilahu yang memberikan riba. Wa katibahu penulisnya, wa syahidai dan 2 saksinya. Hum sawa, semua sama dosanya. Sebanyak harta apapun juga yang berkaitan dengan riba, pasti akhirnya kata Nabi dia sedikit, udah nggak ada barokahnya sama sekali riba itu. Kemudian berkaitan dengan masalah politik juga syar'i, harus tegakkan politik syar'i. Yang ada politik syar'i atau tidak? Tidak syar'i. Kalau tidak syar'i jangan masuk. Gitu. Jangan sibuk orang-orang mau dirikan partai, mau jadi apa antum nih? Mau jadi presiden antum? Allah, antum jadi imam buat rumah tangga aja nggak bisa. Allah musta'an. Politik tidak syar'i. Kita harus laksanakan as-siyasah asy-syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah. Dan Syekhul Islam punya kitab namanya as-siyasah syar'iyyah. Dan para ulama sudah bahas tentang masalah ini dalam kitab-kitabnya. Ada al-ahkam as-sultaniyah dan yang lainnya. Jadi politik syar'i yang ada sekarang tidak syar'i. Kalau tidak syar'i ya jangan masuk di dalamnya dong. Jangan ikut. Antum sibukkan yang lain dengan dakwah. Sibukkan dengan dakwah, ngajak umat. Kita masih bebas untuk berdakwah, mengajak umat mentauhidkan dan menjauhkan syirik, mengajak umat kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Terus jalankan itu, kesempatan itu. Jangan kemudian punya pikiran ini nggak akan tegak dakwah ini kecuali dengan partai dengan ini. Nah, ini udah berbahaya buat dia. Dia menyempitkan dakwah ini. Dia bikin kelompok baru. Akhirnya bikin firqah baru nantinya. Kelompok baru. Kan Nabi menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73. Nanti masuk dia ke situ. Dia nggak sadar masuk ke situ. Dan berpecah belah umat ini. Nanti seperti kaum musyrikin. Karena Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surah Ar-Rum. Jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang mereka berpecah belah dalam agamanya, dipecah belah agamanya, dan mereka berbangga dengan golongannya. Jadi politik yang syar'i, Islam
perhatian pada masalah politik. Tapi ketika itu tidak syar'i, ya tinggalkan. Makanya Syekh Albani rahimahullah, seorang mujaddid pada abad 20, seorang ahli hadis, asadus sunnah, beliau mengatakan minas siyasatil an tarkus siyasah. Termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Artinya termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Itu nasihat dari ulama. Ulama, seorang mujaddid reformer abad 20, ahli hadis, Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia udah ingatkan kepada umat ini bahwa termasuk politik meninggalkan yang politik yang tidak syar'i, bukan masuk dalamnya karena tidak syar'i. Kemudian hubungan sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya ini harus ditegakkan. Ini hubungan sosial kemasyarakatan itu tegakkan, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dan ini nas-nasnya ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Ini panjang ini, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, berakhlak yang mulia kepada mereka. Sebab Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia. Nabi enggak sebut dengan mukmin, muslim enggak. Wa khaliqin nas. Bergaulah dengan manusia, dengan semua manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Jadi Nabi di awalnya bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul. Gitu. Sehingga dengan akhlak yang mulia itu orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau ahsanan nasi khuluqa. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dari seluruh manusia. Dan Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau berada akhlak yang mulia. Mulia Rasulullah SAW akhlaknya. Maka bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah di masyarakat itu? Kita ketemu, kita tegur, salam. Ketika dia sakit kita jenguk dan segala banyaklah akhlak kepada masyarakat itu yang meskipun mereka nggak suka dengan kita, meskipun mereka memusuhi kita, tetap bagaimana tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Itulah Islam. Gitu. Sehingga mereka tertarik untuk mengikuti kebenaran ini. Karena ini benar ajarannya, karena kita betul-betul akhlaknya mulia. Gitu. Mereka susah kita bantu. Ya sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.